Kehadiran Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin pagi menyita perhatian awak media. Pasalnya, sejak digugat cerai Baim Wong karena alasan berselingkuh dengan pria berinisial NS, Paula sengaja menghindari wartawan. Namun seperti sudah diduga, Paula hanya menebar senyum kepada awak media tanpa mau melayani wawancara. Namun yang menarik, Paula yang semula bakal dikawal pengacara Arjana Bagaskara pasca mencabut surat kuasanya kepada pengacara Anna Sofa Yuking, mendadak menggandeng pengacara dari LBH, yaitu Alfon Kurnia Palema. Dan seperti inilah reaksi Paula ketika disorot kamera wartawan saat duduk di kursi panas pengadilan. Sehat Kak Paula. Sorry. Hasil. Ya, sini ya. Hah? Ini kasihan. Mendampingi. Mendampingi ya, Bang. Nervusnya nih sidang perdana. Doain aja. Berbeda dengan Paula, Baim masih mau beramah tamah dengan awak media. Bisa jadi Paula tertekan karena sejak digugat cerai pada 8 Oktober lalu, sosoknya terus dicitrakan sedemikian negatif. Baim mempersilahkan sahabatnya Vista Putri dan Raisya Amartia alias Echa, mantan asisten Paula, untuk speak up tentang masa lalu Paula sebelum berhijab. Karena menyimpan bukti-bukti perselingkuhan Paula, melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, Baim menolak mediasi untuk membicarakan peluang rujuk. Ia hanya mau mediasi untuk membicarakan masalah hak asuh dan nafkah anak. Lalu benarkah agenda mediasi ditunda sampai Senin pekan depan? Menyepakati banyak hal. Kalau anak-anak misalnya, kalau harus ke ibunya atau harus ke bapaknya. Jangan bikin sempit, jangan dorong. Lanjut ya, Bang Baim. Mana hasil mediasinya, Bang? Spion. Hasil mediasinya gimana, Bang Baim? Putra. Dikit aja ke Baim. Tapi itu yang Kalau mediasi tadi pada prinsipnya yang banyak dibahas itu masalah anak. Jadi mekanisme terkait dengan anak, kepentingan anak. Ada direbutin anak-anak, nggak ada. Nggak ada direbutin. Bagaimana? Itu maka kita minta dari awal bagaimana mempertemukan bahwa anak itu adalah suatu champion ya, yang harus dirawat oleh kedua orang tuanya. Ya pada intinya kan sebenarnya ya bagaimana itu dipertemukan kepentingan itu ya, yang intinya bagaimana anak itu mendapatkan yang terbaik karena anak itu kan masih labil. Ya, dengan isu perselingkuhan, Baim berharap bisa mendapatkan hak asuh anak. Baim ingin membuktikan di depan majelis hakim bahwa Paula cacat hukum karena bukti perselingkuhan dan mengidap mental illness. Kabarnya Baim menyimpan bukti surat keterangan dari psikiater bahwa Paula menderita penyakit mental yang cukup akut hingga membuatnya tidak layak mengasuh anak-anak. Ya buktikan aja. Treatment seorang ibu dengan ayah itu berbeda. Treatment seorang ayah pada ibu juga berbeda. Nah itu harus dikombin. Ya, satu sama lain mempunyai penjelasan ya, karena kalau menurut Baim anak-anak itu lebih nyaman dengan dia, tapi pihak termohon juga memberikan argumentasi sama, makanya harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Doain aja yang terbaik. inisialin itu gimana, Pak Baim? Doain buat Paula, buat saya. Silakan, Mas Baim. Nah.
Pengadilan Agama Cibinong, sidang cerai perdana season 2 antara Tengku Dewi dan Andrew Andika kembali digelar. Sayangnya Dewi sebagai penggugat tidak hadir di persidangan dan mengutus kuasa hukumnya dari Minola Sebayang Law Firm untuk mengawal perceraiannya dengan Andrew. Di lain pihak, Andrew yang masih menjalani rehab narkoba tidak hadir di persidangan tanpa keterangan yang jelas. Menurut kuasa hukum Tengku Dewi, surat panggilan sidang sudah diterima oleh pihak Andrew, namun tidak ada konfirmasi apakah surat itu sudah diberikan kepada Andrew atau tidak. Agenda hari ini masih sidang pertama, itu panggilan para pihak, tapi pihak tergugatnya tidak hadir. Tadi menurut majelis hakim, pihak tergugat sudah dipanggil secara patut dan diterima oleh Mbak Ati namanya. Gitu. Jadi panggilannya sudah sah dan secara patut diterima oleh tergugat. Sebelumnya, sidang cerai antara Tengku Dewi versus Andrew Andika sudah bergulir di Pengadilan Agama Cibinong sejak Juli lalu. Namun entah kenapa, terjadi miskomunikasi antara pihak Tengku Dewi dengan pihak Pengadilan Agama Cibinong. Pihak Pengadilan Agama Cibinong menyebut Tengku Dewi mencabut gugatan cerainya karena kondisinya tengah hamil besar dan butuh suami untuk mendampinginya pada saat persalinan. Sementara itu, pihak Tengku Dewi yang diwakili Minola Sebayang mengaku tidak pernah mencabut gugatan. Walhasil, karena secara administratif gugatannya telah dicabut, Tengku Dewi harus mengajukan gugatan cerai baru. Lalu benarkah sidang cerai season 2 yang beragendakan mediasi antara Tengku Dewi dan Andrew Andika akan digelar 3 November mendatang menunggu Andrew bebas dari rehab? Jadi tadi majelis hakim meminta untuk pihak penggugat untuk hadir di sidang berikutnya, itu tanggal 6 November, masih agendanya panggilan para pihak. Tapi kalau misalnya tergugatnya tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan dengan pembuktian langsung. Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sidang cerai antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar kembali mencuatkan drama panas. Jika pekan lalu Kimberly menghadirkan 3 saksi yang terdiri dari adik kandung, ibu kandung, dan ibu sambungnya, kemarin giliran Edward Akbar yang menghadirkan saksi. Selain mengandalkan saksi yang memperkuat pernyataannya, keponakan Tamara Blazensky itu juga menyerahkan 20 bukti baru. Lalu benarkah Edward menyerahkan bukti yang memperlihatkan dirinya mengalami kekerasan dari ayah Kimberly? Mengenai penyekapan sendiri kan memang sudah disampaikan ya ketika Edward hadir di dalam satu stasiun TV bahwa tidak ada penyekapan di dalam rumah, hanya ada terjadi perselisihan ya, dan orang tua dari penggugat datang ya membawa alat ya, melakukan intervensi kepada klien kami Edward Akbar untuk mengancam klien kami seperti itu. Jadinya berantakan aja gitu loh, jadinya ya kesel aja. Yang seharusnya awal-awalnya tuh ya udah nggak usah buka-bukaan aib, terus jadinya ya sama-sama saling buka aib jadinya. Ya, sebelumnya Kimberly mengaku mengalami KDRT dan pernah disekap Edward. Dalam laporannya ke Komnas Perempuan 3 pekan lalu, Kimberly mengemar KDRT dan aksi penyekapan itu dalam satu rangkaian. Namun hal itu dibantah keras oleh Edward. Pihak Edward menyebut sampai saat ini tidak ada laporan terhadap kliennya terkait KDRT dan penyekapan. Mengenai penyekapan sendiri kan memang sudah disampaikan ya ketika Edward hadir di dalam satu stasiun TV bahwa tidak ada penyekapan di dalam rumah ya, bahwa keadaan itu normal, tidak terjadi penyekapan, sama sekali tidak ada, dan sampai sekarang pun ya, tidak ada laporan polisi yang melaporkan bahwa klien kami Edward itu melakukan penyekapan. Ya, bisa jadi Kimberly ragu untuk melanjutkan laporannya ke Komnas Perempuan itu ke pihak kepolisian. Toh sebelumnya, pihak Kimberly sudah melaporkan Edward atas dugaan penggelapan mobil ke Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Edward, kuat dugaan Kimberly kurang bukti sehingga tak jadi mempolisikan kasus KDRT dan penyekapan itu. Berbeda dengan pihak Edward yang optimis memiliki bukti kuat terkait dugaan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Kimberly yang sudah dilaporkan ke KPAI awal Oktober lalu. Kemarin Kimberly pun mengaku pernah khilaf sehingga terpaksa bersikap tegas pada anak
dengan maksud untuk mendidik, bukan untuk menyiksa seperti yang dilakukan Edward terhadap dirinya. Kalau memang saat itu memang aku lagi emosi, emang biasanya kalau sebagai ibu ada yang kelepasannya ada, dan disiksa pun juga tidak. Dan setelah itu pun aku minta maaf sama Aisyah. Dalam materi pokok perkara di sidang cerai, Kimberly menggunakan alasan KDRT, penggelapan mobil, dan penelantaran ekonomi untuk meyakinkan majelis hakim bahwa suami toksik seperti Edward tidak layak dipertahankan. Di media sosial, Edward mengungkapkan keluarga Kimberly mempersulit dirinya untuk bertemu anak-anak, namun tak pernah berusaha menelpon kedua buah hatinya. Sementara itu, saat berada di Jakarta, Edward lebih sibuk tampil di sejumlah stasiun televisi ketimbang melepas rindu dengan anak-anaknya yang diasuh Kimberly. Kalau lo bapak yang emang segitu sayangnya, cintanya sama anak-anak lo, apapun akan lo lakukan supaya lo bisa ketemu sama mereka. Iya kan aneh gitu, dia datang ke acara TV tapi dia nggak datang ke sidang. Mana peduli lo sama anak-anak tuh mana gitu. Oh, tekanan dia banyak kok dari awal kita sidang, kenapa harus sekarang keluarinnya? Nggak ada yang maksa kok. Aku jujur-jujur aja gitu loh, nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak ada yang kurang-kurangin.